Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Trini dan IUF dengan NPM 20510404017. Saya mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C semester 3. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akad. Di sini kalian tahu gak sih apa pengertian dari akad itu sendiri? Akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-qad. Secara etimologi mempunyai banyak pengertian. Di antaranya mengikat, menghimpun, menyepakati, menguatkan dan mengumpulkan di antara dua sesuatu. Secara terminologi, akad adalah perikatan di antara dua perikatan atau sesuatu perkataan dari seseorang, atau mengikat antara kehendak dengan merealisasikan apa yang telah dikomitmenkan. Selanjutnya, apa sih definisi akad itu sendiri? Definisinya yaitu perikatan antara ijab atau suatu pernyataan melakukan ikatan dan kabul atau suatu pernyataan menerima ikatan dalam bentuk yang disyariatkan dan berpengaruh pada objek perikatan, pengaruh kepada kedua belah pihak. Apa sih dasar hukum kita harus melakukan akad? Yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1. Yang kedua, rukun dan syarat akad. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat akad. Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu sigat al-qad, yaitu ijab dan qabul. Adapun pihak-pihak yang melakukan akad dan objek akad merupakan syarat-syarat akad, karena mereka berpendapat bahwa yang dikatakan rukun itu adalah suatu yang esensi yang berada dalam akad itu sendiri. Sedangkan pada jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad itu ada 3, yaitu pertama, akid atau orang yang melakukan akad. Akid di sini ialah pihak-pihak yang melakukan transaksi atau orang yang memiliki hak dalam hak dan yang akan diberikan hak, seperti dalam hal jual beli. Mereka adalah penjual dan pembeli. Adapun syaratnya, para ulama fikih memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh akid. Antara lain, yang pertama yaitu ahliyah. Keduanya memiliki kesyarapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah balik atau mumayyiz dan berakal. Berakal di sini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan mumayyiz di sini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk, antara yang berbahaya dan tidak berbahaya, dan antara merugikan dan menguntungkan. Yang kedua yaitu wilayah. Wilayah diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atau suatu objek tertentu. Yang kedua yaitu mauqut alaih atau objek transaksi. Mauqut alaih di sini harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Yang kedua yaitu objek transaksi harus berupa mal mutakawim atau harta yang diperbolehkan syara untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Ketiga, objek transaksi bisa diserah terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari. Yang keempat yaitu adanya kejelasan tentang objek transaksi. Yang kelima, objek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis. Yang ketiga yaitu sigat atau ijab dan qabul. Ijab qabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Para fikih ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad, yaitu pertama, lafaz atau perkataan, yaitu cara alami dan mendasar untuk mengungkapkan keinginan yang tersembunyi. Bisa dilakukan dengan semua lafaz yang menunjukkan adanya saling ridho dan sesuai dengan kebiasaan atau adat setempat, karena inti utama dalam setiap akad adalah keriduan. Yang kedua yaitu melakukan akad dengan perbuatan atau saling memberi. Akad dengan mu'attah, yaitu melakukan akad dengan sama-sama melakukan perbuatan yang mengindikasikan adanya saling ridho tanpa adanya pelafazan ijab atau qabul. Ketiga, mengadakan akad dengan isyarat.
Ada kalanya dari orang yang bisa berbicara atau dari orang yang bisu. Keempat, akad dengan tulisan, yaitu akad sah dilakukan dengan tulisan antara dua pihak yang sama-sama tidak bisa bicara, berada dalam satu majelis atau sama-sama tidak hadir dan dengan bahasa apa saja yang dipahami oleh kedua pengakad. Dengan syarat tulisan tersebut jelas dan normal dengan cara yang biasa dikenal luas di dalam masyarakat dengan menyebutkan orang yang diutus dan tanda tangan orang yang mengutus. Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ulama fikih menuliskannya, yaitu pertama, adanya kejelasan maksud antara kedua pihak, yang kedua adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, yang ketiga adanya pertemuan antara ijab dan qabul berurutan dan menyambung, yang keempat yaitu adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya. Materi ketiga yaitu pembagian akad. Para ulama fikih berpendapat bahwa pembagian akad dapat dibedakan menjadi beberapa bagian berdasarkan sudut pandang yang berbeda, yaitu yang pertama berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syara. Yang pertama yaitu akad sahih. Akad sahih adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syara. Hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad sahih ini terbagi pula menjadi dua, yaitu pertama akad nafis, yaitu akad yang sempurna dilaksanakan. Artinya, akad yang dilangsungkan dengan sesuai ketentuan syara dengan terpenuhinya rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya. Yang kedua, akad mauquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi dia tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayyiz. Dalam kasus seperti ini, akad tersebut baru dianggap sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila sudah mendapat izin dari walinya. Yang kedua yaitu akad yang tidak syahih. Akad yang tidak syahih adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang ditetapkan oleh syara, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Akad yang tidak sahih juga dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, satu, akad batil. Akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu dari rukun akad. Dengan demikian, syaratnya juga tidak terpenuhi atau terdapat larangan syara seperti tidak jelasnya objek yang diakadkan. Yang kedua, akad fasid. Akad fasid adalah akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Jumhur ulama selain Hanafiyah menyamakan akad batil dan fasid, dan keduanya terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, mereka membedakan antara fasid dengan batil. Menurut ulama Hanafiyah, akad batil adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan, seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad, misalnya orang gila dan lain-lain. Adapun akad fasid adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas, misalnya menjual barang yang tidak diketahui tipe dan jenisnya, sehingga dapat menimbulkan percekcokan. Yang kedua yaitu berdasarkan dari segi penamaannya. Yang pertama yaitu akad musamah. Akad musamah yaitu akad yang telah ditetapkan syara dan telah ada hukum-hukumnya, seperti al-bai atau jual beli, al-hibah atau hibah, al-qard atau pinjaman, dan al-ijarah atau sewa menyewa. Yang kedua yaitu gairu musamah, yaitu akad yang penamaannya ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti al-istisna, bai al-wafa, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu berdasarkan disyariatkan atau tidaknya akad. Yang pertama, akad musyara'ah, ialah akad-akad yang dibenarkan syara untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan padanya, seperti gadai dan jual beli. Yang kedua yaitu akad mamnu'ah, ialah akad yang dilarang oleh syara untuk dilaksanakan, seperti akad donasi harta anak di bawah umur dan menjual anak kambing dalam perut ibunya. Yang keempat yaitu berdasarkan tanggungan atau kepercayaan bersifat ganda, yaitu dibagi menjadi pertama,
akad daman, yaitu akad yang mengalihkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya. Misalnya, akad sewa menyewa, di mana barang yang disewa merupakan amanah di tangan penyewa. Akan tetapi, di sisi lain manfaat barang yang disewanya merupakan tanggungannya, sehingga apabila ia membiarkan barang yang disewanya tanpa ia manfaatkan, maka terhadap barang yang disewa tanpa dimanfaatkannya merupakan tanggungannya, dan dia wajib membayar sewanya. Yang kedua yaitu akad amanah, yaitu akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga dia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut kecuali kalau ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Jadi tanggung jawab kerusakan berada di tangan pemilik benda, bukan oleh yang memegang benda, seperti akad titipan atau wadiah. Yang ketiga yaitu akad gabungan antara daman dan amanah. Akad ini yaitu akad yang mengandung dan dipengaruhi oleh dua unsur, di mana salah satunya seginya adalah daman dan segi yang lain merupakan amanah, seperti akad ran atau gadai. Berdasarkan waktu dan pelaksanaannya, yaitu pertama akad fauriyah. Akad fauriyah yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama. Pelaksanaan akad hanya sebentar saja seperti jual beli. Yang kedua, akad istimrar atau zamaniyah, yang artinya yaitu akad yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan terus berjalan selama waktu yang disepakati dalam akad tersebut, seperti a'riyah. Yang keenam yaitu berdasarkan akad pokok dan taat tambahan atau mengikut. Yaitu pertama akad asliyah, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya suatu yang lain seperti jual beli, sewa menyewa, a'riyah dan lain-lain. Yang kedua akad tabi'iyah, yaitu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada atau tidak adanya yang lain, seperti akad ran tidak akan dilakukan tanpa adanya hutang. Yang ketujuh berdasarkan tujuan atau niat si pelaku akad, yaitu pertama akad tabarru atau gratuitous kontrak, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah, jadi tidak ada unsur untuk mendapatkan keuntungan seperti akad hibah, wasiat, dan wakaf dan lain-lain. Yang kedua akad tijari atau konvensional kontrak, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Jadi akad ini merupakan akad bisnis yang bersifat komersial seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Tujuan dan akibat hukum akad. Menurut para ulama fikih, setiap bentuk akad tentu ada tujuannya dan akan mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli, dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara, seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad. Tujuan akad harus jelas dan diakui. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan, seperti dalam jual beli. Tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada si pembeli dengan adanya imbalan. Demikian pula dalam akad ijarah atau sewa menyewa, di mana akad ini bertujuan untuk memiliki manfaat benda bagi orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan. Pada akad a'riyah atau pinjam meminjam bertujuan untuk memiliki manfaat tanpa adanya imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad tersebut tidak sah dan tidak akan berakibat hukum. Dengan demikian, tujuan setiap akad tersebut para ulama sepakat haruslah sesuai dan sejalan dengan kehendakan syara. Atas dasar inilah, semua bentuk akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendakan syara, hukumnya tidak sah, seperti akad-akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba. Yang yaitu prinsip-prinsip akad. Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad,
yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut prinsip-prinsip akad dalam Islam. Yang pertama, prinsip kebebasan berkontrak. Yang kedua, prinsip perjanjian dan mengikat. Ketiga, prinsip kesepakatan bersama. Keempat, prinsip ibadah. Kelima, prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi. Keenam, prinsip kejujuran atau amanah. Berakhirnya akad. Yang ke-F, berakhirnya akad. Akad berakhir disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berakhirnya masa berlakunya akad tersebut apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu. Yang kedua, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat. Yang ketiga, dalam akad sifatnya mengikat. Suatu akad dapat dianggap berakhir jika pertama, jual beli yang dilakukan fasad seperti terdapat unsur-unsur tipuan, salah satunya rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. Yang kedua, berlakunya hiyar, syarat, aib atau ruqyat. Yang ketiga, akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna. Keempat, salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia. Yang G yaitu hikmah akad. Akad dalam muamalah antara sesama manusia tentu mempunyai hikmahnya. Di antaranya yaitu pertama, adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. Yang kedua, tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian karena telah diatur secara syar'i. Yang ketiga, akad merupakan payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah lah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.